killed in America. Afghanistan. Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar? Balik lagi dengan saya Ongki. Pada video ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang dibintangi oleh kakak angkat saya yang saya juga tidak tahu siapa namanya. Yang intinya film ini bercerita tentang kakak angkat saya yang berusaha melindungi rakyatnya dari seorang killmonger yang berhasil merebut tahtanya. Tetapi akhirnya dia berhasil merebut kembali tahtanya itu. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja ini dia filmnya. One, two. Jutaan tahun lalu, sebuah meteor yang terbuat dari vibranium menabrak planet bumi dan mempengaruhi kehidupan di sekitarnya. Lalu saat zaman manusia datang, ada 5 suku yang tinggal di sana dan menamainya Wakanda. Antar suku saling berperang sampai akhirnya seorang prajurit ahli sihir mendapatkan penglihatan dari Dewi Panther yang menuntunnya ke tumbuhan berbentuk hati. Tanaman yang memberi kekuatan super, kecepatan, dan insting alias naluri. Prajurit itu menjadi raja dan Black Panther pertama, pelindung Wakanda. 4 suku setuju untuk hidup di bawah kekuasaan raja, tapi suku Jabari memilih mengisolasikan diri di pegunungan. Tapi saat Wakanda berkembang, dunia di sekitarnya menjadi kacau. Wakanda menggunakan vibranium untuk mengembangkan teknologi mereka. Untuk melindungi vibranium, mereka menyembunyikan Wakanda dari dunia luar. Di California, pada tahun 1992, di sebuah apartemen, Pangeran Jobu dan asistennya yang bernama James sedang menyusun rencana dengan melibatkan diri mereka dalam pasar gelap. Mereka lalu didatangi oleh Raja Wakanda, yaitu Raja T'Chaka. Dan Jobu adalah adik Raja T'Chaka yang awalnya ditugaskan untuk menjadi mata-mata di dunia luar Wakanda. Raja menceritakan mengenai penyerangan yang telah terjadi dan pelaku bernama Clue berhasil mencuri 1/4 ton vibranium dari Wakanda dan meledakkan dinding pembatas sehingga membuat banyak korban jiwa berjatuhan. Keterlibatan orang dalam yang membantu Clue tidak lain dan tidak bukan adalah adiknya sendiri yang berkhianat kepada Wakanda. Dan ternyata James asistennya sebenarnya adalah utusan Raja T'Chaka untuk memata-matai Pangeran Jobu. And inform them of your crimes. Di luar apartemen, Raja beserta prajuritnya pergi meninggalkan putra Jobu yang bernama Eric Stephen. Di masa kini, setelah kematian Raja T'Chaka akibat serangan teroris yang ingin mencuri vibranium, akhirnya T'Challa terpilih sebagai penerus tahta ayahnya. T'Challa memiliki asisten seorang jenderal wanita Wakanda yang bernama Okoye, pemimpin pasukan tempur yang semuanya adalah perempuan. Lalu T'Challa menjelaskan misi untuk membantu mantan kekasihnya Nakia untuk mempercepat penyelesaian misi sebagai mata-mata di hutan, untuk mengabari Nakia bahwa ayahnya telah meninggal, dan meminta Nakia untuk menghadiri acara penobatannya sebagai raja baru di Wakanda. Why are you here? You ruined my mission. My father is dead, Nakia. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju Wakanda. Di sana mereka disambut oleh ibunya T'Challa dan adiknya T'Challa yaitu Shuri. Mereka pun bersiap-siap menghadiri ritual adat pelantikan Raja Wakanda yang baru. I'm here for the EMP beads. I've developed. Shuri! Sorry, mother. Sementara itu, di lain tempat Eric Stephen yang sudah menjadi pasukan khusus Amerika dan seorang tentara bayaran, kini sudah beranjak dewasa lalu melanjutkan misi ayahnya untuk membantu mengambil 2 artefak kuno di museum dan berniat untuk menjualnya di Busan, Korea. Artefak tersebut dianggap spesial karena sebagian besar komposisinya berupa vibranium. Aksi mereka pun berhasil setelah melumpuhkan beberapa petugas. Kembali ke Wakanda, di lokasi ritual seluruh suku akan berkumpul untuk mengikuti ritual pelantikan Raja Wakanda yang dimana dalam ritual tersebut perwakilan masing-masing suku diperbolehkan menantang calon raja dan siapapun yang menang akan menjadi pemimpin Wakanda yang sah. Sayangnya tidak satu pun dari suku tersebut berniat untuk menantang T'Challa. Tiba-tiba dari dalam gua datanglah suku Jabari yang telah mengasingkan diri ke pegunungan yang ingin melayangkan tantangannya kepada T'Challa. Perwakilan suku Jabari sekaligus pemimpin suku Jabari bernama M'Baku
menganggap T'Challa masih terlalu muda dan tidak pantas menjadi Raja Wakanda yang baru. T'Challa pun menerima tantangan dan pertempuran pun dimulai. Let the challenge begin! Astuto, just a boy, not fit to... Dengan usaha dan perlawanan yang keras, akhirnya T'Challa memenangkan pertarungan tersebut. M'Baku hampir saja mati, tetapi T'Challa memaksanya menyerah ketimbang membunuhnya, karena suku Jabari masih membutuhkan M'Baku sebagai pemimpin mereka. Akhirnya T'Challa dilantik sebagai Raja Wakanda dan resmi menjadi Black Panther. Setelah itu, T'Challa dibawa ke ritual adat selanjutnya untuk meminum jamu berbentuk hati agar bisa mengembalikan kekuatan Black Panther-nya, dan juga bertemu para leluhur Black Panther sebelumnya. T'Challa pun bertemu dengan roh ayahnya dan meminta saran untuk menjadi raja yang terbaik bagi Wakanda. Ayahnya lalu menasihati T'Challa bahwa dia adalah orang yang baik, sambil memperingatkan bahwa T'Challa akan memiliki masa-masa sulit dan harus memilih orang-orang yang dia percayai. Setelah itu, T'Challa pun terbangun dari mimpinya. Kemudian Okoye menyampaikan kabar kepada Raja T'Challa bahwa artefak vibranium yang berada di museum telah dicuri oleh Klu dan akan menjualnya malam ini di Busan, Korea. Raja pun berjanji akan membawa Klu kepada Wakanda untuk diadili dan dimintai pertanggungjawaban secara adil. Lalu T'Challa menuju ke laboratorium milik Shuri, di mana di sana Shuri ternyata sudah menyiapkan beberapa kostum Black Panther terbaru yang telah di-upgrade yang bisa digunakan oleh T'Challa untuk menjalankan misinya di Busan, Korea. Fully automated, like the old American. T'Challa, Nakia, dan Okoye pun tiba di Korea dan bergegas menuju sebuah kasino tempat Klu akan melakukan transaksi artefak vibranium. Nakia yang berprofesi sebagai mata-mata Wakanda ternyata pandai juga berbahasa Korea. Di dalam sana, T'Challa bertemu dengan agen Ross yang ternyata dia adalah pembeli dari artefak vibranium tersebut. Klu pun tiba dengan membawa begitu banyak anak buahnya untuk mengawasinya. Yeah, actually there is one. Yeah, I'll send you the SoundCloud link if you like. Okay, that's enough. Penyamaran Okoye akhirnya terbongkar sehingga membuat kekacauan dan terjadilah aksi tembak-tembakan di antara mereka. T'Challa dan kawan-kawan berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Klu. Namun Klu sendiri berhasil kabur dengan menggunakan mobil. Mereka pun menyusulnya dengan mengendarai sebuah mobil, sementara T'Challa melemparkan sebuah peralatan canggih yang merupakan konektor pengendali jarak jauh ciptaan Shuri ke sebuah mobil, hingga membuat Shuri bisa terhubung ke mobil tersebut, dan Shuri mengendarai mobil tersebut dari jarak jauh. Kejar-kejaran pun berlangsung secara barbar, hingga akhirnya mereka berhasil menyingkirkan anak buah Klu. Sementara Okoye dan adiknya Nakia ditembak oleh Klu hingga membuat mobilnya hancur, lalu agen Ross tiba di sana dan memberikan tumpangan. Setelah berusaha mati-matian, akhirnya T'Challa berhasil menangkap Klu, lalu dibawa ke kantor sidang untuk diinterogasi. Agen Ross selalu melakukan interogasi terhadap Klu, namun di saat bersamaan, Killmonger beserta anak buahnya tiba untuk menyelamatkan Klu. Killmonger pun meledakkan dinding ruang interogasi tersebut lalu membawa Klu kabur. T'Challa bergegas mengejar mereka, namun sayangnya ia ditembaki hingga membuatnya terpental. Lalu T'Challa melihat kalungnya Killmonger yang mirip dengan cincin yang diberikan oleh ayahnya. Dia pun menyadari bahwa Killmonger adalah bagian dari Wakanda, karena cincin tersebut hanya ada dua. Yang satunya milik ayahnya, yang satunya lagi adalah milik pamannya, N'Jobu. T'Challa pun memutuskan kembali ke Wakanda untuk membawa agen Ross yang terluka parah terkena tembakan. Mereka pun pulang ke Wakanda untuk menyelamatkan agen Ross, di mana Shuri bisa menggunakan teknologi canggih di negaranya untuk menyelamatkan agen Ross. Mereka kembali ke Wakanda meski tanpa Klu. Lalu Wakabi datang menemui T'Challa dan Wakabi sangat kecewa karena selama 30 tahun belum sekalipun berhasil. Sementara itu, Killmonger yang berhasil membawa kabur Klu malah berbalik membunuh Klu, bahkan dengan mengorbankan kekasihnya sendiri yang dijadikan sandera oleh Klu. T'Challa menemui Shuri untuk menanyakan mengenai N'Jobu, pamannya. Shuri sendiri memang sudah berjanji setelah diperintahkan oleh Raja T'Chaka untuk merahasiakan mengenai N'Jobu. Namun T'Challa bersikeras ingin mengetahui hal tersebut. Akhirnya Shuri menceritakan kisah sebenarnya kepada T'Challa. Shuri menjelaskan bahwa N'Jobu dulunya juga membantu Klu mencuri vibranium,
Dan Raja T'Chaka mengetahui hal itu dari James, yang merupakan suri yang sekarang, sehingga N'Jobu harus ditangkap. Ketika menangkap N'Jobu, N'Jobu malah menyerang suri, sehingga T'Chaka terpaksa membunuhnya. Sejak itu, T'Chaka memerintahkan suri untuk berbohong. Di sisi lain, Killmonger tiba di Wakanda dengan membawa jasad Kluu yang disambut oleh W'Kabi. Melihat jasad Kluu, W'Kabi tentu saja merasa puas karena dendam terbalaskan. Killmonger lalu diantar menuju ke istana. Awalnya sempat ditolak oleh T'Challa dan beberapa tetua suku Wakanda, sehingga akhirnya Killmonger pun mengungkapkan identitasnya sebagai putra N'Jobu kepada para tetua suku dan meminta haknya untuk menantang T'Challa sebagai Raja Wakanda. T'Challa pun akhirnya menerima tantangan Killmonger dan ritual pertarungan perebutan tahta antar saudara pun dilakukan dan kembali dipimpin oleh Shuri. Pertarungan tersebut berhasil membuat T'Challa tidak berdaya. Pada saat akan membunuh T'Challa, Shuri mencegahnya dan memberitahu Killmonger bahwa sebenarnya dirinya lah penyebab kematian ayahnya N'Jobu. Killmonger tanpa berpikir panjang membunuh Shuri, sementara T'Challa dibuang ke dalam air terjun dan akhirnya T'Challa diduga telah tewas. Dan kini yang menjadi Raja Wakanda adalah Raja Killmonger. Melihat kekasihnya tewas, Nakia berinisiatif membawa kabur Ratu dan Shuri dan menolak untuk tunduk kepada raja baru mereka. Nakia lalu mengajak Okoye untuk ikut bersama mencari cara untuk menggulingkan kekuasaan Killmonger. Namun Okoye menolak tawaran tersebut karena sebagai seorang jenderal Wakanda, ia harus patuh kepada siapapun yang menduduki tahta kerajaan. Setelah itu, Nakia pun meminta Agent Rose untuk mengikutinya meninggalkan Wakanda. Killmonger lalu melanjutkan ritualnya untuk mendapatkan kekuatan menjadi Black Panther dengan meminum ramuan jamu berbentuk hati. Hingga Killmonger pun masuk ke mimpi bertemu dengan ayahnya. Ayahnya menjelaskan ketakutannya kepada Killmonger bahwa dia ragu apakah Killmonger akan diterima di Wakanda atau tidak. Mengingat darah campuran Amerika itulah makanya kenapa N'Jobu memilih mengucilkan diri. Still may not be welcome. Well, maybe your home's the ones that's lost. Killmonger pun terbangun lalu bergegas menyuruh membakar semua tanaman jamu berbentuk hati agar tidak ada lagi yang bisa menjadi raja setelah dirinya. Beruntung di saat yang tepat Nakia menyelinap mengambil satu ramuan dari tanaman tersebut lalu pergi membawa tumbuhan itu. Killmonger pun mewujudkan apa yang menjadi rencana ayahnya dulu, yaitu mempersiapkan vibranium untuk didistribusikan ke seluruh dunia. Di tempat lain, Nakia, Shuri, Agent Rose, dan ibunya T'Challa menuju lokasi suku Jabari untuk meminta bantuan mereka, terutama M'Baku. Sampainya di sana, ibu T'Challa menceritakan kejadian di Wakanda. Nakia lalu menawarkan ramuan jamu berbentuk hati kepada M'Baku untuk diminum agar dia bisa menantang Killmonger. M'Baku menolak sambil membawa mereka ke sebuah gua, di mana terlihatlah T'Challa yang masih hidup namun dalam kondisi sekarat. Ternyata anak buah M'Baku yang menemukan T'Challa di sungai dan membawanya ke tempat ini. Lalu diminumkan ramuan berbentuk hati tersebut kepada T'Challa, lalu menguburnya. T'Challa pun masuk kembali ke dunia astral dan bertemu kembali dengan ayahnya dan para leluhur. T'Challa marah kepada ayahnya karena telah menyembunyikan kematian N'Jobu. T'Challa pun bilang kenapa Eric Killmonger ditinggalkan sebagai yatim piatu di Amerika Serikat, padahal bisa dibawa pulang ke Wakanda. Dia lalu menolak permintaan untuk bergabung dengan ayahnya di dunia astral alias mati bersama mereka dan memutuskan kembali untuk menghentikan monster yang telah mereka ciptakan agar tidak duduk di atas takhta kerajaan Wakanda. Setelah sadar, T'Challa meminta bantuan kepada M'Baku untuk meminjamkan pasukannya melawan Killmonger. M'Baku bersikeras menolak hal tersebut. Dengan bermodalkan kostum Black Panther-nya yang sebelumnya dibawa oleh Shuri, mereka pun bergegas kembali ke gunung untuk menghentikan Killmonger yang akan mengirimkan vibranium ke negara lain. I will give no Jabari lives. Both know the power of vibranium. Satu persatu, pesawat yang membawa vibranium segera berangkat. Namun tiba-tiba, ya, ternyata itu adalah T'Challa yang datang untuk menyerang Raja N'Jaka. Killmonger alias N'Jaka lalu memerintahkan W'Kabi dan para tentara Wakanda untuk menjalankan semua pesawat pengangkut vibranium.
Sementara Okoye dan yang lainnya malah berbalik menyerang Killmonger. Sebagian besar pasukan kerajaan wanita ikut membantu T'Challa menghadapi pasukan tentara Wakabi. Area pertempuran semakin sesak setelah Wakabi memanggil badak raksasanya untuk membantu pasukannya menghadapi T'Challa. Sementara Nakia, Shuri, dan Agen Ross menyelinap menuju ke ruangan laboratorium untuk mengambil peralatan yang mereka butuhkan masing-masing. Dan juga sebuah alat khusus agar bisa mengendalikan pesawat dari jarak jauh dan akan dikemudikan oleh Agen Ross untuk menghentikan pesawat lain yang segera keluar membawa vibranium. Akhirnya Agen Ross berhasil menghancurkan satu persatu pesawat tersebut, sementara Nakia dan Shuri menyusul untuk membantu melawan Killmonger. Nakia dibuat terhempas akibat serangan dari Killmonger, sementara Shuri tidak bisa berbuat banyak untuk menghadapi Killmonger yang malah membuatnya terdesak hingga Killmonger pun berniat untuk membunuhnya. Dan tiba-tiba... Ya, T'Challa pun datang menyerang Killmonger yang akan membunuh adiknya yang walaupun dia sedang terkepung oleh pasukan Wakabi. Mereka pun terjatuh ke dalam jantung tambang vibranium dan pertarungan pun terjadi di antara kedua Black Panther ini. Sementara itu, nyawa Agen Ross terancam setelah pesawat datang untuk menghancurkan laboratorium karena masih menyisakan beberapa persen lagi. Untungnya Agen Ross berhasil menghancurkan pesawat terakhir pembawa vibranium yang akan keluar dari Wakanda. Dan Agen Ross pun keluar dari laboratorium itu. Di sisi lain, pasukan kerajaan juga terkepung oleh Wakabi beserta pasukannya. Tiba-tiba, suku Jabari datang dengan pemimpin mereka yaitu M'Baku untuk membantu pasukan kerajaan mengalahkan Killmonger. Dengan mengendarai badak peliharaannya, Wakabi berniat untuk membunuh M'Baku. Namun di saat yang tepat, Okoye menghadang dan rupanya badak besar itu menyukai Okoye yang merupakan kekasih Wakabi. Seketika Wakabi pun menyadari dirinya berada di pihak yang salah dan akhirnya memerintahkan pasukannya untuk menyerah. Kembali ke pertarungan antara Killmonger melawan T'Challa. T'Challa lalu meminta Shuri untuk menjalankan kereta bawah tanah agar kekuatan dari kostum Black Panther tidak berfungsi. Pada saat itu, kesempatan pun dimanfaatkan oleh T'Challa ketika kereta melintas yang juga membuat suit Black Panther mereka perlahan menghilang. Dan benar saja, T'Challa berhasil menikam Killmonger menggunakan sebuah mata tombak hingga Killmonger pun tidak berdaya. Karena merasa kasihan terhadap sepupunya itu, T'Challa memenuhi keinginan masa kecilnya untuk menyaksikan matahari terbenam di Wakanda. It's beautiful. Killmonger menolak tawaran T'Challa untuk disembuhkan dan berkata lebih baik mati daripada hidup tetapi menderita. Kemudian dia menarik ujung tombak dari dadanya dan memilih untuk mati sebagai yang bebas daripada hidup tapi di penjara. Karena hal itu, kini secara resmi T'Challa kembali menjadi Raja Wakanda dengan M'Baku diberikan kursi di Dewan Suku Nasional untuk mewakili sukunya sebagai pengakuan atas kesetiaan menolak isolasi raja-raja dari masa lalu. T'Challa akhirnya mendirikan kedutaan besar di Amerika Serikat yang dimana lokasinya adalah tempat di mana ayahnya membunuh pamannya sendiri dan akan dijalankan oleh Nakia dan Shuri. T'Challa muncul di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membuka diri dan menjelaskan potensi sumber daya alam Wakanda kepada dunia luar, sekaligus membuka perdagangan vibranium ke negara lain. What can a nation of farmers have to offer the rest of the world? Dan film pun selesai. Oke guys, sekian film yang saya rangkum. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan mengingatkan kalian agar mengklik tombol subscribe apabila berkenan. Dan juga like apabila Anda menyukai video saya. Jangan lupa juga untuk memberikan komentar apa saja jika memang kalian mau berkomentar. See you next video.